Shalom, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mengawali hari ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Dan buat hari ini kami mohon Tuhan pertolongan buat hidup kami, Bapa. Tuhan jagai setiap anak-anak-Mu yang akan beraktivitas buat sepanjang hari ini, Bapa. Beri keberanian buat setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan, untuk berjalan melewati hal-hal yang kurang baik akhir-akhir ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 sampai 49, Saudara. Kita tahu sama-sama, kita ngerti buat akhir-akhir ini di media sosial ataupun di berita-berita yang ada, hal-hal yang gak mengenakan terjadi ya buat kita semua, buat bangsa ini, bahkan gak cuma bangsa ini tapi bangsa-bangsa mengalami. Tetapi kita sebagai anak Tuhan di pagi yang baru ini, Saudara, kita mau berserah penuh sama Tuhan. Gak perlu takut, gak perlu khawatir yang berlebihan, tetapi kita mulai lagi membawa kasih Tuhan itu kemana kita pergi. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan masih belajar di Kisah Rasul. Kita akan belajar Kisah Rasul 13. Ayatnya cukup banyak, ayat 13 sampai 49. Perikopnya ke Antioquia di Pisidia. Saya akan bacakan dari ayat 13 tetapi sampai 17 saja ya, Saudara. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka duduk ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Lalu bangkitlah Paulus, ia memberikan isyarat dengan tangannya, lalu ia berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Ayat 17, Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri ini. Amin, Saudara. Saudara tahu kisah ini terjadi di rumah ibadat dan saudara ibadat Yahudi, dan ternyata dari cerita ini kita bisa melihat bahwa cara ibadat orang Yahudi ketika mereka telah selesai membaca Taurat dan kitab nabi-nabi. Jadi belum ada Alkitab karena perjanjian baru belum ditulis ya, baru berlangsung waktu itu. Jadi mereka yang dikerjakan setiap ibadah, mereka membaca Taurat dan kitab-kitab nabi. Dan setelah itu apa, saudara? Pemimpin ibadah di tempat itu, dia menyampaikan buat saudara-saudara yang mau, bahasa kita sekarang sharing tentang apa, saudara? Pesan yang membangun dan menghibur umat. Silakan. Lalu yang merespon ialah Paulus, saudara. Buat pagi hari kita mau belajar tentang apa? Kekuatan sharing, the power of sharing. Ya. Ayat 15 katakan, ini yang ngomong bukan Paulus, tapi yang ngomong adalah pejabat-pejabat rumah ibadah. Tapi dia ngomong apa? Jika ada pesan untuk membangun dan menghibur, silakan. Kata membangun dan menghibur ini cukup sangat meremah dalam diri saya ketika baca firman ini, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami kesukaran, ya kita tahu, ekonomi, penyakit dan lain sebagainya, ketakutan, bahkan orang yang frustasi karena infeksi COVID-19. Tetapi saudara, firman Tuhan jelas mengingatkan buat kita semua apa, saudara? Kita harus menyampaikan berita yang membangun dan menghibur. Itu buat saudara saya. Dan Paulus merespon.
dia siap sedia ketika disampaikan siapa mau menyatakan pesan Tuhan, dia langsung ngomong. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, saya tahu setiap hari Tuhan itu berbicara dengan hidup saudara dan saya. Setiap saat, pagi hari ini, nanti siang, nanti malam, Tuhan akan berbicara. Dan tugas saudara, ketika kita dapat sesuatu, dapat pesan dari Tuhan, kita apa? Menyampaikan, saudara. Kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan tuntun. Siapa saja yang Tuhan berikan kepada kita kepercayaan untuk kita berbagi, untuk kita bangun, untuk kita hibur, kita harus lakukan hal itu, saudara. Dan hari-hari ini, mari lewat apapun, ketika ketemu teman, saling menguatkan, ya. Ketika ketemu teman atau ketika punya teman yang saat ini sedang sakit, mulai kontak dia, mulai kita doakan dia, ya, mulai kasih penghiburan buat dia, ya. Terutama buat kita share firman Tuhan dengan apapun. Saudara punya handphone, bisa dengan status WA, atau saudara bisa ngomong langsung, atau saudara yang punya media sosial, kok bisa posting sesuatu yang memberkati. Dan hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan mau bekerja buat umatnya. Sekali lagi, tidak perlu khawatir, tapi ini saatnya kita menyampaikan pesan Tuhan buat semua orang. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.